Halo kaum intelektual sekalian. Guys, Amerika itu tidak pernah meremehkan lawannya. Walaupun Iran itu dinyatakan tidak berdaya, tidak bisa melawan Amerika, gitu, tidak bisa mengalahkan Amerika, tidak jadi ancaman dan sebagainya. Tapi menurut sudut pandang Amerika dan Israel, Israel juga tidak meremehkan lawannya. Makanya Amerika itu tidak pernah mengabaikan serangan mereka terhadap Iran. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh kecerdasan oleh orang-orang Amerika? Apakah ini dipengaruhi oleh kecerdasan Donald Trump? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian Iran itu, kalau saya perhatikan sekarang ini menggunakan strategi ular mati. Apa sih strategi ular mati? Jadi strategi ular mati ini pura-pura mati gitu ya, pura-pura nggak berdaya gitu. Supaya apa? Supaya Amerika itu tergoda gitu ya. Supaya Amerika itu terpancing untuk melakukan invasi darat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika itu tidak melakukan invasi darat? Apakah ini akan merugikan Amerika? Apakah Amerika mampu? Sebenarnya Amerika mampu, tapi permasalahannya durasi atau time-nya gitu ya. Waktunya itu akan sangat-sangat memakan waktu yang sangat banyak sekali gitu ya. Sama seperti kejadian yang ada di Irak, kejadian yang ada di Vietnam dan sebagainya. Itu kan menyita waktu Amerika dengan sangat-sangat panjangnya. Panjang banget ya waktu yang disita oleh perang tersebut. Nah, inilah ya sebenarnya yang dihindari oleh Amerika. Nah, bagaimana dengan Iran? Iran itu menggunakan strategi ular mati ini ya, pura-pura mati gitu ya. Apakah ini diketahui oleh Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini disengaja oleh Iran? Kenapa Iran ini pura-pura nggak berdaya gitu? Padahal mereka memasang sebuah jebakan gitu. Apakah Amerika akan terperdaya? Kemudian selain itu, warga Konoha itu belum move on gitu ya. Mereka masih mengatakan bahwa Iran itu luar biasa, Iran itu mengalahkan Amerika. Bahkan di Konoha itu yang menang itu adalah Iran, guys ya. Bukan Amerika yang menang, bukan Israel yang menang. Yang menang itu adalah Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Kemudian bagaimana dengan kekuatan militer Iran? Apakah kekuatan militer Iran itu sudah berkurang atau tidak? Berapa persen kekuatan militer Iran berkurang? Ada yang mengatakan kekuatan Iran sudah berkurang 80%. Ada yang mengatakan 90%. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang benar? Mana fakta yang sebenarnya? Bagaimana menurut data? Jadi di video ini saya bicara by data ya. Saya tidak memihak pada siapapun di sini. Saya tidak memihak umat Muslim, saya tidak memihak umat Kristen, saya tidak memihak siapapun di sini. Saya berpihak pada kejujuran. Kalau benar saya katakan benar, kalau saya katakan salah. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Amerika itu tidak pernah meremehkan lawannya? Apa fakta yang sebenarnya? Strategi yang dilakukan oleh Amerika itu adalah strategi potong kepala. Itu yang dilakukan oleh Amerika beberapa dekade terakhir, seperti yang terjadi di Venezuela. Venezuela itu dihajar oleh Amerika dengan cara apa? Dengan cara strategi potong kepala, yaitu menculik presidennya atau menghabisi pemimpin di awal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika menganut strategi seperti ini? Kenapa pola serangan Amerika ini berubah? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh filosofi? Filosofi, yes. Filosofi daripada filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan sebagainya. Jadi di Amerika itu, filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan sebagainya itu dianggap seperti nabi. Ya, Anda tidak salah dengar. Itu dianggap seperti nabi. Karena apa? Karena itu yang mempengaruhi kemajuan daripada Amerika selain daripada filosofi, daripada Protestanisme. Nah, itulah alasannya kenapa Amerika itu tidak mau menyerang Iran dari darat. Karena apa? Karena itu melelahkan. Butuh waktu yang sangat banyak, menyita waktu mereka ya, tidak hanya waktu, duit, materi dan sebagainya, sehingga mereka melakukan strategi blokade Selat Hormuz karena itu lebih berpengaruh daripada melakukan serangan darat. Jadi Amerika itu mengerti bahwa Iran itu juga punya strategi. Apa strategi Iran? Strategi Iran itu strategi ular mati ya. Strategi ular mati ini pura-pura mati gitu ya, pura-pura nggak berdaya gitu ya. Padahal mereka menyiapkan yang namanya terowongan-terowongan, menyiapkan yang namanya jebakan-jebakan, menyebabkan yang namanya pokoknya banyak banget ya, raja-raja. Bahkan anehnya ada IRGC yang meninggal karena makan ranjau sendiri. Ya, itu terjadi beberapa minggu yang lalu. Nah, itu sudah kecium oleh intelijen oleh Amerika ya. Bahkan intelijen Israel juga sudah banyak di Iran ya. Mereka disebar di mana-mana.
Ya, ada pepatah mengatakan bahwa Iran itu seperti taman bermain bagi intelijen Iran dan Amerika. Nah, apakah strategi Iran ini berhasil? No. Bukan berarti saya takabur ya, bukan berarti Amerika takabur, bukan berarti Israel takabur. Ya, seperti saya katakan itu, Amerika tidak pernah meremehkan lawannya. Jadi dalam perang itu, ada pepatah yang mengatakan, pepatah dari Shunju. Apa itu pepatahnya? Ketika lu mengetahui seberapa kuat musuh lu mengetahui kelemahan dan kelebihan musuh lu, dan lu mengetahui di mana kelemahan dan kelebihan lu, maka 100 kali perang, 100 kali kemenangan. Apakah Amerika mengetahui kelemahan daripada Iran? Yes, sangat mengetahui. Apa kelemahan daripada Iran? Kelemahan daripada Iran itu pemimpinnya, yaitu Ayatollah Ali Khamenei dan blokade Selat Hormuz. Jadi blokade Selat Hormuz ini ternyata sangat efektif guys, lebih powerful daripada bom atom sekalipun. Nah, bagaimana dengan pendukung Iran yang ada di Konoha? Pendukung Iran yang ada di Konoha itu hanya bisa ngebacot ya. Mohon maaf ya, bodoh sekali gitu ya. Argumentasi itu bodoh sekali. Ya, di video sebelumnya itu banyak yang komentar ya. Kok lu ngambil data atau lu ngambil referensi dari sebelum-sebelumnya? Ketika saya mengatakan bahwa ternyata yang ngajak perang duluan Amerika itu adalah Iran. Ketika saya mengatakan seperti itu, ketika saya mengatakan bahwa Iran dulu sering meneriakkan matilah Amerika, matilah Amerika. Lalu saya ngambil data beberapa tahun yang lalu, misalnya tahun 2024, 2023, 2022 dan sebagainya. Lalu dengan bodohnya warga Konoha, mohon maaf ya, nggak semua tapi ya. Dengan bodohnya warga Konoha mengatakan, kok lu ngambil data dari masa lampau? Terus data, emang masa depan ada data gitu masa depan? Kan data itu kan penelitian ilmiah. Jadi itu bukti dari masa lampau gitu ya. Ketika saya ngambil data-data dari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu jejak digital. Jejak digital itu kan masa lampau ya, bukan masa depan. Kan belum terjadi kalau masa depan. Masa sesimpel ini nggak disadari oleh warga Konoha? Aduh, ternyata, aduh. Ya, saya sepakat dengan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani pernah mengatakan, saya sangat yakin bahwa IQ warga Konoha itu 75 ke bawah. Karena apa? Karena dulu belum ada penelitian IQ warga Konoha. Setelah ada media sosial, kita melihat komentar-komentar warga Konoha itu sangat bodoh sekali gitu. Sehingga Ahmad Dhani mengatakan bahwa IQ warga Konoha itu bisa saja di bawah 65. Itu menurut keyakinan Ahmad Dhani. Dan saya sepakat itu ya. Bukan berarti saya memojokkan warga Konoha. Ya, justru karena saya sayang dengan netizen warga Konoha. Supaya apa? Supaya kita belajar membaca gitu. Hanya 1 dari 1000 orang warga Konoha yang rajin membaca. Gimana kita mau percaya dengan analisis warga Konoha, argumentasi warga Konoha, wong yang membaca cuma 1 dari 1000 orang? Ya pasti ngaco lah. Ya, bicara geopolitik, ya bicara pertarungan di internasional, kita harus membaca yang namanya ya buku gitu ya, buku-buku yang berbau geopolitik ya, kemudian HI atau hubungan internasional dan sebagainya. Ya, jadi pengawal di Konoha itu hanya menyenangkan netizen di Konoha. Jadi media-media di Konoha itu hanya menyenangkan algoritma gitu ya, menyembah algoritma. Apa sih menyembah algoritma? Menyembah algoritma itu ya, mana yang menguntungkan bagi warga Konoha, mana yang menyenangkan hati warga Konoha, itu yang dibahas oleh media. Itu namanya menyembah algoritma. Di Konoha ada banyak media yang menyembah algoritma, banyak banget ya. Saya tidak akan menyebutkan nama media ini di sini ya. Dan anehnya kita percaya itu. Kenapa? Karena itu menyenangkan. Ya, sama seperti makanan junk food gitu ya. Seperti gorengan, itu kan enak sekali ya. Tapi kalau ada orang tua yang mengatakan, lu jangan makan gorengan mulu ya, makanan yang bergizi dong ya, walaupun makanan bergizi pahit. Apakah itu menyinggung perasaan kita? Yes, sekilas itu menyinggung perasaan kita. Itulah yang saya katakan terhadap netizen warga Konoha. Karena apa? Karena makanan-makanan junk food atau berita-berita junk food atau berita-berita sampah atau berita-berita yang menyenangkan bagi kita itu bukan berita yang sebenarnya. Itu adalah berita mencari view, mencari like, dan itu berita bohong. Berita yang sebenarnya itulah berita yang pahit gitu ya. Kadang-kadang berita yang jujur itu kita biasanya akan skip gitu ya. Di Konoha itu kalau berita itu tidak menguntungkan bagi kita, maka kita akan skip. Oh, kamu tuh membela Israel, membela Amerika. Saya itu sering disebut anti Amerika, anti Israel dan sebagainya. Tapi menurut data seperti itu, guys. Kalau data mengatakan bahwa yang menang itu Iran, saya akan mengatakan gitu. Bahkan pada faktanya, menurut data, militer Israel itu menurun sekitar 80-90%.
Bayangkan 80% sudah menurun, tapi warga Konoha mengatakan bahwa Israel itu masih kuat, masih perkasa, masih luar biasa. Yang menang itu adalah Iran gitu ya. Jadi kalau saya bahas seperti ini pasti nanti banyak yang ngata-ngatain, kamu kan masih anak kemarin sore, tahu apa tentang geopolitik? Tahu apa tentang dunia internasional? Guys, tesis saya itu berbahasa Inggris ya. Setebal ini tesis saya berbahasa Inggris. Ya, bukan berarti saya si paling Inggris ya, tapi kalau bicara ya artikel atau data-data yang berbahasa Inggris bisa lah gitu ya, karena apa, saya ngambil data itu dari berita internasional, bukan berita-berita yang ada di Konoha. Bukan berarti semua berita di Konoha itu hoax ya, tapi rata-rata seperti itu, hoax, dan itu menyenangkan warga Konoha. Kompas sebenarnya lumayan netral, tapi Kompas ini sering dibully karena Kompas ini dianggap tidak berpihak pada Iran, sehingga dikata-katain tidak netral ya. Sebenarnya Kompas ini mencoba untuk netral, tapi ketika dikata-katain ya kadang-kadang melipir juga gitu ya, kadang-kadang blunder juga ya, kadang-kadang mereka juga tunduk pada kemauan netizen. Sama seperti konten-konten daripada Tribun ya. Tribun juga ternyata ada afiliasi dengan Kompas ya. Jadi ternyata Kompas itu didesain berita yang netral, sementara Tribun menurut keyakinan saya didesain untuk menyenangkan hati warga Konoha. Jadi warga Konoha itu ngambil data itu dari Tribun. Kok dari Tribun ngambil data? Aneh banget ya, warga Konoha itu sangat suka dengan berita-berita yang menyenangkan bagi mereka. Mereka malas membaca, mereka malas baca berita-berita internasional, mereka hanya mendengarkan dari lingkungannya, dari pemuka agamanya. Ya, bayangkan mereka ngambil data dari pemuka agama. Pemuka agama itu harus membela yang namanya seiman. Ya, kalau ngambil data itu dari kaum intelektual gitu ya, kaum intelektual nggak berpihak pada agama apapun ya. Bukan berarti mereka tidak beragama, bukan ya. Bukan berarti mereka tidak peduli dengan agama, bukan. Tapi berita-berita yang dari kaum intelektual itu mereka tidak mau agama, tidak ada biasa agama, nggak ada. Yang ada apa? Yang ada berita yang sangat-sangat netral dan tidak berpihak, jujur. Walaupun beritanya itu kadang-kadang mengatakan bahwa Iran itu kalah gitu ya. Dari sudut pandang kekuatan militer, Iran itu sangat ini guys ya, sudah hancur-hancuran ya. Tapi kan kita tidak mengaku itu ya. Banyak orang Konoha yang tersinggung dan tersungging ya, kalau saya ngomong seperti ini. Kemudian selain itu ya, apakah Iran itu sebenarnya masih punya nilai tawar? Nggak ada sebenarnya nilai tawar Iran sekarang ini. Ya, semuanya sudah dikepung gitu ya. Satu-satunya kekuatan Iran, itu pun kalau punya kekuatan ya, yaitu nuklir. Yang harapan terakhir Iran sekarang adalah nuklir. Itulah yang bikin Amerika marah ya. Nuklir yang ada di Iran ini ya sebenarnya harus dibumi hanguskan gitu. Karena apa? Karena itu ancaman bagi negara-negara Teluk ya, negara-negara Kuwait, Qatar, Israel. Israel yang paling takut sebenarnya. Kenapa Israel itu takut? Karena Iran ini kan rada-rada ya, kita nggak tahu ya apakah suatu saat Iran itu tiba-tiba ngambek gitu ya, ngamuk gitu ya, lalu membumi hanguskan Israel. Kita nggak tahu kan, karena Iran ini kan sedikit-sedikit matilah Israel, matilah Amerika. Kenapa Iran itu membenci Israel? Apa alasannya? Apakah karena ada kejahatan-kejahatan Israel masa lalu? Sebenarnya nggak ada sih ya. Cuma permasalahannya Iran ini lebih membenci Israel itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh kitab suci. Dalam kitab suci agama tertentu di Konoha dan kitab suci agama Iran itu sendiri, agama yang dipercaya oleh Iran sekarang ini adalah lebih fokus membenci Israel. Karena apa? Karena ada kisah-kisah masa lampau gitu ya, atau sejarah-sejarah masa lampau. Padahal itu terjadi masa lampau. Mereka juga nggak terlibat di situ ya. Tapi itu sengaja ditulis untuk apa? Untuk mengingatkan mereka untuk membenci Israel. Aneh juga ya, ada kitab suci yang membenci kaum tertentu. Aneh banget ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini aneh atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke guys, Amerika dan Israel tidak pernah meremehkan Iran. Nggak pernah. Walaupun Iran itu menggunakan strategi apapun tuh, strategi ular mati dan sebagainya, strategi pura-pura nggak berdaya dan sebagainya, nggak pernah meremehkan. Karena suatu saat Iran itu ancaman. Ada pepatah mengatakan, kalau kamu mau menghabisi musuh kamu, pastikan dia tidak bisa balas dendam di masa depan. Itu dari sudut pandang Machiavelliani ya, buku yang ditulis oleh seorang filsuf yang sangat-sangat dibenci di dunia, yaitu Machiavelliani, Niccolo Machiavelliani. Harus baca ya yang nonton film ini, buku Machiavelliani. Nah, bagaimana keputusan Anda? Saya tidak akan mengintervensi keputusan Anda. Anda yang memutuskan.
Wah, gila, 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 luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.